Pernah ketemu satu frame di banner aja. Share tadi. Siap. Keren. Apa event aja ya. Main dari Padang baru nyampe. Oh, Jam-jam sama Padang. antum di mana konsul? Anak asli dari Priangan. Ah, Anak Priangan, cuma tinggal di Istana Bogor sih. Anak tugas di dalam. di mana? MC di Istana Bogor. Doa hukum ya. Keren. Sejak SBY Ustaz. Itu SPY ya? Maaf. Luar biasa. Kepercayaan. Ini aja pinnya aja udah tembus. Ini. Anak akhlak pada kuliah. Dakwah tutup. Ada acara atau Tumbuh. ada acara Terus apa? ada materi public speaking, latihan protokoler untuk MC-an. Dini Al-Azhar saya sama Tawalib. Kori bantu. Jadi gimana ceritanya antum sampai istana ini? Dulu ada acara konferensi saya, konferensi Timur Tengah, Asia Pasifik. Saat itu anak kan MC 80 tahun waktu di Mahat. Ternyata protokoler mengcapture kali saya. Akhirnya dibutuhkan talent MC yang berbahasa Arab. Ana di coaching oleh Mas Tantowi. Keselilam. Ada last to it con Ustaz. Benar-benar. Kita kemana nih lanjut? Itu. Testimoni untuk Ana. Ismi Happy Chandra. Pantas. Iya. Udah langsung ya? Nah, Ini alhamdulillah saya ketemu saudara ini. Saudara satu rahim Darussalam, satu ibu kandung ya. Dan luar biasa ini saudara saya Ustadz Happy ini sudah menembus ke jantung. Jantung apa itu? Jantung skill ilmu siap membicara dan bahkan ke jantung kekuasaan. Masih istana. Keren. doa aja. Layak untuk kita teladani bersama bagaimana konsistensi dan skill beliau terus diasah. Dan yang penting kepercayaan, itu yang terus dijaga. Siap. Sokron, senang kita akan sepanggung siang ini. Ya. Thank you. Ya. Baik, terima kasih. Saya Bicanda bersama Mas Ahmad Fuadi dan bangga sekali satu frame hari ini bersama beliau. Saya Bicanda bersama Mas Ahmad Fuadi dari IBF BSD City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Masya Allah. Ayo. Alhamdulillah. Oh, jadi memang dari kita selatan ya? Nah, jadi Kulas Syahra sebulan sekali saat kita coaching para MC di dalam. Karena ternyata ketika anak MC di sana itu ya masih banyak keliru style MC kita. Oh iya. Jadi kita tuh kan sebetulnya belajar kepercayaan diri sama ini ya. Sama apa itu ya? Pola pikir kali ya. Betul. Sementara kalau tatanya itu kan ya perlu inilah, perlu belajar di luar. Jadi yang membrief kami Mas Tantowi ya dulu saya. Tahun 2008. Itu yang buat semua ini kepresidenan deh. Nah pas gladi di situ lah temukan banyak ketoat kafir. Jadi oh dari mana kata Pak Tantowi? Dari Gontor Pak. Oh di Gontor ya ada MC juga Mas kata. Jadi mindsetnya santri ya masih identik dengan kitab kuno saya. Gontor itu selalu di awal kayak gini. Hadirin dihadap tenang. Oh itu discuss sama protokoler. Jadi yang benarnya mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Lebih elegan saya. Orang udah tahu itu pasti harus diam. Karena orang udah tenang saya. Satu lagi Pak SBY nggak mau maju ke depan gara-gara anak bilang ya sambutan Presiden Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami bersilakan. Udah nggak maju-maju saya. Karena presiden banyak. Iya. Dari dulu tetap presiden kan. Betul. Berarti selama ini ada di Mahat gitu kan? Karena mungkin nggak ada coach musyrif kami riayah saya. Backgroundnya bukan. Ya, seperti itu. Pak SBY karena beliau kan pendidikan Amerika. Di Amerika semuanya disebut Mr. President. Oh. Kalau di Indonesia dan di negara lain ya ada mantan presiden. Tapi kalau Amerika siapapun Clinton Mr. President, Bush Mr. President. Nah, Pak SBY memegang itu mungkin. Iya. jadi terus jadi gimana?
Ada yang bisikin. Gitu. Ulang gitu, ulang. Jadi pas simposium saya MC ulang. Langsung protokol dalam tim dari Tantowi Yahya datang diganti narasinya. Dengan segala hormat disilakan. Lebih elegan. Nah, semua formula itu ya, Anda buatlah satu frame tentang ke-MC-an gitu. Yang ke-MC-an, itu tercium kabarnya mulai Syukri. Udah, panggung pertama anak tamu ya digontrol depan 4.000 tentang dunia bicara, dunia MC gitu. Udah bikin buku kan? Tentang itu? Lagi mencoba saya. Lagi mencoba. Terus belajar ya mantum, Set. Ya, tulis sesuai ini pengalaman. Nah. Kan kalau Mas Tantowi udah bikin dia kan? Ya, udah bikin sekolahnya segala macam. Betul. Tadi ketemu itu sama Mas Tantowi. Oh ya? Satu komplek gitu. Dia Jumatan nggak sempat ngobrol. Ya. Belum masih dubes. Pulang. Oh jadi Tantowi ya? Iya, coach kami dulu beliau. Akhirnya masuk 3 bulan di Tantowi Yahya Public Speaking School. Oh. Habis itu standby di dalam. Pas zaman pemerintahan SBY kami standby di dalam. Nggak boleh keluar. Jadi itu kayak udah full time di sana? Full time waktu itu. Tapi pas JK, kami di RI 2. Di RI 2 pas JK, pas kayak Ma'ruf. Alhamdulillah diberi amanah untuk coachnya, untuk coaching para MC talent di dalam. Sekolah komunikasi MC talent. Jadi itu kayak ngantor dong? Enggak sih. Enggak juga ya? Enggak. Tapi harus ada tiap hari? Harus ada standby di beberapa titik aja event. Gitu. Doa hukum ya. Doa hukum. Seneng karena ketemu antum. Nah sih, ibu gak bisa sentuh. Dong ke ini. Ya maksudnya seringnya kan kayak sana Bogor. Saat kita ini sering satu frame acara, tapi nggak pernah ketemu di panggung. Gitu ya. Contoh waktu itu Itkon ngadakan. Anak pengen banget ketemu antum saya. Jadi anak nyampe, antum udah pulang. Jadi satu frame-nya di flyer aja kita ketemu saya. Makanya wajah familiar ternyata di frame. Di frame poster. Di frame poster. Karena tadi mohon izin terputar, Anda minta nomor antum ke Sinwani ya? Sinwani. Sinwani. Terus Adik kelas. 2002 dia. Karena 2001 saya. Jadi Kesmo Islam di Munazamah kan? BBM. Terus? Anak ngabdi. Ke Sukri memberi amanah untuk di Radio Gontor itu mendirikan Radio Gontor ya sampai hari ini. Suargo. Gih. Oh, dari awal ya. Dia Suargo kita nih. Sampai hari ini masih dulu di Saudi ya, Pak. Betul, awal Sanggit, Sat. Oh, awal Sanggit. Awal Sanggit. Habis itu alhamdulillah banyak produk iklan nasional, Sat, kita bikin voice-nya. Dapat rezeki bikin tower di Gunung Gajah, Sat, Selahung. Nembak tuh dari Saudi. Nah, jadi dari Saudi 6 lantai 2 tembak ke Gunung Gajah. Sekarang hijrah lagi ke Tower Menara itu. Jadi itu di mana? Tetap ada ininya? Ada, Sat. Dia tembak dari towernya Gontor ke aturan barunya gimana sih? Masih tetap boleh kayak gitu? Masih, Sat. Masih di KPI. Kan ada perizinan segala macam. Oh, dahsyat itu perizinan saya. Luar biasa. Sekarang keren ya studio teman-teman itu ya. Di Menara. Dulu, Sat, referensi kami kalau mau siaran itu Republika, Sat. Karena dulu Gontor kan Republika banget. Oh, barokallah. Alhamdulillah. Ini masih bau ini nih. Aroma. Apa kabar Bapak? Kali ini belum ada pujangga yang nulis buku di Menara. Terus Buya Amka juga baru motoran kemana nih, Pak? Alhamdulillah. Gimana mohon masukan? Gimana kira-kira? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, ini baru nyampe kan ya? Baru nyampe. Jadi masih jam Mekah. Ini kita ngambil kertasnya. Masih nonton aja. Masih sore. Berkah. Tapi 50% turun. Baik pesawat, jasa negara di dunia itu memang sudah turun.
biasanya kan kalau kita pulang batuk, saya nggak batuk dari sepinya. Oh, Secara ekonomi turun. Di Mekah juga sama, pesawat-pesawat banyak cancel, hotel-hotel banyak kosong. Jadi ekonomi dunia itu luar biasa. Lebih leluasa tapi. Lebih leluasa. Lebih leluasa di sana. enak. Berapa kali kita Ulang-ulang. Ada rasuah udah. cara udon, Udah pasang kalian. Tapi sekarang Rondo enak. Jadi tidak ada kesulitan. Langsung dapat Waktu jadi bukunya ada 2 kali saya bawa ke Mekah berarti. Biasanya kan Insyaallah. Kabul. semua buku ESQ itu dibawa ke tempat. Iya. Ya, Tabaruk. Baru. yang pertama juga, buku pertama 3 buku juga. Yang kedua buku juga. Buku pertama tahun 2023 saya bawa di buku juga. Jadi semua buku ESQ itu Termasuk yang terakhir ini, Pak. yang itu juga. Masya Allah. Kan ini hari Oh. Selasa ya. Sekarang Siap. di istana. Mainnya di istana terus. Di sana ya. Saya sejak Pak SBY, Pak Ari. Oh, Sejak Pak SBY, jadi setelah dari Gontor dulu, 2008 masuk dalam. Rekrut. Jadi mereka cari talent MC yang berbahasa Arab, bahasa Indonesia. Dulu coach kami Mas Tantowi. satu ya. Senang bisa bertemu Bapak Antum hari ini. Di tim Coba Hari banyak. Iya, banyak saudara-saudara kami di tim ESQ. Dalam ya. Gimana ceritanya di MC sana? Saat itu dari protokol itu mencari talent. Jadi MC Ya. yang bisa berbahasa Arab, karena acaranya konferensi Timur Tengah, Pak Ari. Spesialis Timur Tengah. Timur Tengah, konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Ya. Nah saat itu karena kiprah kami di pesantren tak lepas dari MC, Pak. Saat kunjungan Pak SBY ke Gontor, Pak Habibie dari awal, dari Pak, kami berkiprah MC. Ternyata itu di capture oleh protokol di dalam. Qadarullah tahun 2008 kami diberi kesempatan di situ. Setelah kami alumni dari dalam, dari Gontor. Beliau senior kami. Kan, banyak orang dokter. Iya, Banyak. banyak betul. Isman, Betul. Zen, Pak Zen, betul. Haris. Iya, senior kami beliau. Senior kami. Kami kenal. Iya. Itu gimana tadi? Nggak sengaja Nggak atau sengaja. saling mereka? Oh, nggak sengaja, Pak Ari? Kita buka aja semua lowongan trainer. Tapi akhirnya yang paling bisa bertahan di atas 15 tahun itu orang Gontor. Oh, survive. Setia, ya. Setia. Iya. Komitmen mereka. Komitmen. Ya, yang lain udah nggak tahan lah ya. Nah, godaannya kan. Godaan. Karena begitu masuk ESQ kan dia harus ngikutin pakemnya ESQ kan. Itu istiqomah tidak tergoda kan. Udah ada sudah 20 tahun. Akhirnya, dari situ saya tahu. Mereka dilatih untuk setia. Dilatih untuk setia. Itu rawahu Pak Ari Ginanjar. Dilatih untuk setia. Ada apa nasi dulu kan? Tapi cantik. Nasi ini mana nasi ini? Ini Pak. Oh, di sini Mas. Dulu, di Amam naik. Oh, bagus. Dan bagai. Zen. Baru beliau cerita tentang antum barusan di dalam. Moderatornya. Banyak anak-anak. Ada Zen. Belum di Gontor. Anak ESQ. Sorry, saya belum sempat ganti. Kalau Kiai beda.
Habis lupa dia. Anu lah, nggak usah kasih tahu ke Anu, yang penting Anu aja. Sama-sama ke semua hilang tadi. Mari kita segera memulai National Book Fair yang ingin mengikuti serta kegiatan di siang hari ini. Kami persilakan untuk menempati posisi kursi yang tersedia. Kami persilakan. Biasa juga antum setiap anak Warahmatullahi wabarakatuh. Terus Beri tepuk tangan yang gemuruh, yang meriah untuk kita bersama. Sekaligus foto bersama mengabadikan momentum. Ini kanvas cover yang pertama untuk buku Hamba Sang Maha Cahaya. Dan masih ada satu lagi kanvas cover buku ESQ New Version. Songnya bersama dengan moderator kita yaitu Bapak Happy Chandrayana. Beliau adalah selaku trainer dan motivator nasional, TV voice over, parenting speaker, MC Kenegaraan Istana Negara Republik Indonesia, Direktur Chandra Production Management, dan Leader of Chandra Event Organizer. Kepada Pak Happy Chandrayana kami persilakan. hai, thank you MC keren. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salam ala Allah azza wa jalla. Sallallahu wasallaman ala nabiyina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam takzim dan hormat kami untuk guru dan guru yang kami bangga. Sekali lagi tepuk tangan untuk the great speakers hari ini. Dan ada sebuah ungkapan alam berbara dari Al-Quran yang mengatakan apabila satu itu mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Tepuk tangannya mana hamba sang maha cahaya. Nampak Anda nggak mau dikatakan tidak percaya diri hari ini ya. Terima kasih. Bismillah. Saya Happy Chandra dan bisa bertemu satu kali bersama Bapak hari ini dan hamba Sang Maha Cahaya. Saya hafalkan berkali-kali judul ini, Hamba Sang Maha Cahaya. Kalau ada ungkapan yang menarik Bapak Ari Ginanjar yang terhormat, Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, ini mahabbataka wa ma'rifatak. Semua hamba pasti merindukan cahaya dan menuju ridhonya. Bolehkah opening di segmen ini untuk yang pertama, selain untuk Pak Ari Ginanjar, Pak Ahmad Fuadi terlebih dahulu.
judul. Nah, sementara kalau wajah perwajahan itu tambahannya dari Pak Ari sendiri. Ini ada tes seleranya Pak Ari ini kalau pemilihan ini. Nanti kita tanya Pak Ari. Jadi sebelum acara ini dimulai, 1 jam sebelum acara, banyak yang bertanya, salah satunya itu tentang the kontennya dan covernya, itu kan elegan sekali. Nampak Pak Ali Ginanjar 5 tahun lebih muda, ya. Tepuk tangan dong buat Pak Ali Ginanjar, Masya Allah. Pak Fuadi punten. Kalau Pak Fuadi sebagai penulis melihat Pak Ali mengatasi krisis di keluarga, dalam bisnis, itu bagaimana menurut seorang penulis nih Pak Fuadi? Ini saya bingung sebetulnya menjawab. Kalau jawab nanti spoiler semua. Gimana tuh? Jadi keunikan cerita ini adalah bagaimana Pak Ari menghadapi, paling tidak ya banyak sekali krisis dalam hidup Pak Ari. Jadi saya melihat ada 3 krisis besar. 3 krisis besar. Secara periodik gitu. Hidup Pak Ari dimulai dengan krisis masa kecil. Jadi kecil-kecil udah galau. Jadi usia SD itu kok ya galau. Orang SD kan main-mainnya juga galau. Galaunya itu mempertanyakan, ini suara Al-Quran ini apa? Saya nggak ngerti. Tuhan itu seperti apa? Jadi menurut saya krisis Pak Ari sudah prematur. Di awal-awal sudah krisis. Dan itu krisis tidak gampang ya. Krisis itu dihadapi. Jadi terus digali. Jadi ada di sana sebuah pertempuran batin yang dalam di usia masih sangat muda. Nah, bagaimana beliau menghadapi ini? Lihat nanti di beberapa bab dalam buku ini. Kalau saya cerita nanti nggak seru. Itu krisis periode pertama ya. Krisis periode kedua ini ketika Pak Ari sudah berkeluarga. Jadi ini krisis keluarga. Dan krisis keluarga ini menurut saya juga cukup berat. Bahkan ketika proses wawancara saya lihat di wajah Pak Ari dia berceritanya dengan mata berkaca-kaca, dengan suara tercekat. Yang saya pikir itu tidak gampang mungkin Pak Ari bercerita. Tapi di sini Pak Ari membagikan cerita. Gimana mengatasinya? Lagi-lagi ada di buku nanti. Dan krisis ketiga, dan saya pikir ini banyak saksi hidup di sini, mulai dari Oma, mulai dari adik-adik Pak Ari, para alumni. Krisis yang luar biasa beratnya menurut saya dalam krisis ketiga ini yang berhubungan dengan ISQ, berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan kabar dari Malaya, Semenanjung Malaya, berhubungan dengan menara yang kalau orang biasa mungkin tuh kepalanya remuk, hatinya hancur, tapi di sini ada kekuatan Sang Maha Cahaya. Kira-kira luar biasa. Kekuatan Sang Maha Cahaya. Sangat menarik Pak Ahmad Fuadi, sang penulis buku yang hebat ini. Saya yakin banyak yang hari ini ingin kepoin gitu. Sebelum mengkepoin Pak Ali Ginanjar, kita kepoin dulu penulisnya. Saya minta 1 pertanyaan, 1 dari Ikhwan dan 1 lagi dari Ahmad. Oh, 1 dari Ahmad, 1 lagi dari Ikhwan. Ada kan? Karena waktu kita sangat sempit sekali sampai jam 15.00. Saya yakin banyak di antara teman-teman di sini pecinta hamba Sang Maha Cahaya yang merindukan cahaya di alam Bung Fen hari ini. Bapak-bapak ada yang bertanya? Oh, ada. Bismillah. Kita coba 1 dari Bunda terlebih dahulu. Silakan Bapak untuk standby terlebih dahulu. Di waktu yang sempit ini kesempatan kita untuk bertanya. Pertanyaannya ke penulis terlebih dahulu, Bunda. Silakan untuk memperkenalkan nama dan dari mana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan. Menjalani hidup. Jadi kembali ke pertanyaan, kalau di rantau kita harus gimana? Kita harus tahu apa yang kita mau. Kita tahu goal. Dan untuk tahu goal kita itu ya kita perlu pendalaman itu ada yang dipelajari, ada yang dibaca, ada yang training. Yang kedua, perlu ada menurut saya mentor. Mentor itu penting banget. Mentor itu bisa guru, bisa senior kita yang mengarahkan kita dalam doa orang tua, doa dari guru-guru kita, dan doa kita sendiri. Jadi kita minta doa dan kita mendoakan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak rantau.
eksklusif bersama Pak Ari Ginanjar. Ada lagi satu pertanyaan mungkin, baik Iwan atau Ahmad? Satu aja kan, kalau pertanyaan sampai makan di sini, di sini. Oh, yang belakang tuh, kakak kita yang di belakang yang hitam itu silakan. Jadi silakan, mau standby itu lagi. Silakan kan untuk standby di area tengah kita. Biar cepat. Baik, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah. Saya mahasiswa ISG Business School. Saya ingin bertanya kepada Pak Ari dan Pak Fadi juga. Ini kan saya melihat judulnya tuh Hamba Sang Maha Cahaya. Sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat deep, tapi juga sangat amazing gitu. At the same time. Gimana Pak, Bapak menemukan dari sisi sebagai anak muda juga bisa jadi hamba? Yang selalu kita baca kalau yang muslim di Al-Fatihah itu ya, ihdinas siratal mustaqim, itu sebetulnya jalan yang lurus ya, jalan sama cahaya. Jadi insya Allah dengan niat seperti tadi akan ketemu, dan memang kita akan selalu menuju cahaya seperti yang dijalani Pak Ari, dan ketemu terus seperti itu. Masya Allah. Untuk jawaban dari Pak Ari Ginanjar nanti di segmen berikutnya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk segmen yang luar biasa. Terima kasih Republik yang dahsyat sekali untuk segmen eksklusif ini. Dan sekarang saya berhijrah ke kursi kosong. Ini suasananya lagi mengheningkan kita semua ya, lagi mendidikan cahaya. Ayo Biba, bagi tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Ya, Anda masih ragu-ragu. Selamat pagi. Nampak hari ini para 5 jenderal pun sedikutan tepuk tangan hari. Tepuk tangan buat para jenderal-jenderal hebat. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Tepuk tangan untuk hamba Sang Maha Cahaya. Akhirnya tadi banyak yang mengeningkan cipta. Khawatirnya baca doa Bismillahirrahmanirrahim ya Bismika amat ya. Tahu acara selesai. Tapi alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ari Ginanjar. Barakallahu fikum. Saya satu frame. Cocok panitia ngasih kursinya kosong kanan kiri. Jadi hari ini saya dekat dengan guru kami juga, dengan Pak Ahmad Fuadi dan juga dengan Pak Ari Ginanjar yang terhormat. Pak Ari Ginanjar, hamba Sang Maha Cahaya. Kami persilakan antum untuk mempresentasikan untuk topik dari judul Hamba Sang Maha Cahaya. Kenapa harus muncul buku ini Pak Ari Ginanjar? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini saya bersyukur dan berterima kasih sekali Pak Happy, Pak Fuadi dan hadir saksi hidupnya langsung. Alhamdulillah ibunda saya Omah. Dan hari ini adalah hari tanggal lahir almarhum bapak saya yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Mudah-mudahan buku ini kebaikannya, pahalanya mengalir kepada almarhum bapak saya yang hari ini memang berulang tahun dan persis jatuhnya di sini. Dan terima kasih Pak Haris karena acara hari ini sepertinya kebetulan, tapi saya percaya bahwa Allah yang Maha mengatur. Dan saya juga bersyukur karena yang hadir di sini adalah saksi-saksi perjalanan 23 tahun. Nah, Pak Nanan, beliau masih sangat sibuk. Pak Suwardi Alius, mereka masih sangat muda seperti Bulaya dan tetap setia 20 tahun dan tetap muda. Kita berikan aplaus di sana. Saya pernah bicara betul dengan bapak saya, Pak Happy. Bapak saya Abdul Rahim Aguncik. Bapak bilang ke saya, kalau bapak jadi kamu, bapak nggak kuat, mungkin bapak gila kan. Itu yang saya ingat gitu. Dan kemudian ketika pencarian hamba Sang Maha Cahaya, ketika saya dalam ujian, dalam kesendirian, dalam proses sebelum menulis buku yang menjaga di sini, kaki saya katanya sudah nendang-nendang. Kalau kaki nendang-nendang lagi tidur itu tandanya stres. Jadi
tapi ibu saya tetap menemani saya saat itu. Dan kemudian disitulah sebuah proses pencarian. Jadi SD saya sudah mulai mempertanyakan ini skill sedikit bocor sedikit. Akhirnya pencarian itu makin penasaran, begitu saya baca, maka bacaan saya belum jelek karena saya tidak tertarik dengan huruf-hurufnya. Saya membaca tafsirnya, berarti kecil itu selama ini saya sembunyikan hal-hal yang sangat menyakitkan yang selama ini saya rahasiakan. Orang hanya tahu permukaan 5%. Saya ragu, apakah benar ini? Saya ketika ditanya oleh Pak Fuadi, apakah benar saya harus menulis buku ini? Apakah tepat buku ini saya tulis? Karena saya ragu kenapa tidak saya rahasiakan aja semua kisah. Akhirnya entah bagaimana seperti tertutup saja. Kalau ada Pak Fuadi saya mulai menentukan, pasti saya mau di-interview aja gitu ya. Tadi tahu batas-batas psikologis, kapan dia nanya saya, kapan Pak Fuadi berhenti. Pak Fuadi mengerti, sangat empati. Kemudian perjalanan juga tidak mudah karena Pak Fuadi sangat detail untuk menggali semua kisah-kisah. Bayangkan kisah-kisah ketika saya hal tersebut. Singkatnya, buku itu akhirnya jadi. Setelah jadi, saya tidak mau membaca buku itu. Lama saya tidak mau membaca buku itu. Jadi di meja saya lihatin aja gitu. Nah, saya nggak mau baca buku itu. Akhirnya saya pergi haji di tahun 2000. Saya menangis sendirian di pesawat itu. Saya menangis orang ini, ya. Saya menangis sebagai nasib manusia yang dan saya tidak berhenti, saya baca. Biasanya kalau saya baca satu bab sudah saya tutup. Ini dari awal sampai akhir saya baca perjalanan itu. Saya bukan seperti membaca kisah hidup saya, tetapi Pak Abi Ginanjar yang kami kenal selama ini. Kami yakin di situ ada the power of being worthy, kekuatan antum berbuat baik kepada sang ibu yang beliau cinta. Tepuk tangan untuk sang ibu yang lahir dengan luar biasa. Satu pertanyaan yang ini sering ditanyakan, itu bagaimana Pak Abi rasanya bercerita masa-masa yang penting dan tidak aman dalam hidup. Kemudian apa yang Pak Ali Ginanjar rasakan setelah buku biografi ini selesai? ya ketika saya diinterview oleh Pak Fuadi tentang gaya hidup, saya seperti kelapa yang dikerok-kerok itu. Kelapa dikerok oleh Pak Fuadi. Lalu beliau cukup sabar, satu kelapa baru setengah, berhenti lagi, datang lagi kerok lagi kelapa itu, gitu ya. Tentu ya sangat menyakitkan karena dikerok tentang masa lalu saya di keluarga yang banyak ujian, dikerok tentang bagaimana supaya menara 165 ini berhenti lalu ditinggalkan dan saya harus teruskan. Terus bagaimana kejadian di Malaysia, di mana fitnahnya sedemikian hebat, dan semuanya serentak bersamaan, dan bagaimana saya bisa tetap harus hidup. Bukan hanya itu, tetapi masa lalu saya mampu menggali peristiwa-peristiwa yang akhirnya berhubungan antara ketika saya TK, SD, SMP, SMA. Itu sebuah proses perjalanan menuju satu garis lurus hamba Salma Cahaya. Berat ketika ditanya itu. Tapi Pak Fuadi sangat bijak ya, tidak memaksa. Selalu oke cukup, saya pamit ya, sudah cukup tanya ya. Kemudian tanya lagi, setelah mental saya siap, baru saya ditanya lagi. Berapa lama tuh kalau boleh tahu Pak? Oh berapa lama Pak? Setahun lebih. Setahun ya. Yes. Akhirnya online di tahun 2023 ada buku ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi kalau dengan pertanyaan ini kayaknya antara akan dijawab atau tidak dijawab, saya nggak akan dijawab. Ya. Dari semua cerita Pak Ali Ginanjar, intinya kehidupan Pak Ali yang mana yang belum pernah dibuka sebelumnya, tapi ada di buku biografi ini Pak? Sangat banyak hal-hal yang tidak saya buka, tapi itu yang ada itu
semuanya tentang air mata, tentang keresahan anak manusia, tentang pertanyaan yang tidak dijawab. Sama Allah firlah lahul jannah insyaallah. Ahibati fillah, hampir kurang lebih 30 menit kita satu frame hari ini. Tapi kalian banyak di antara Anda yang duduk depan kami ingin menyampaikan pertanyaan. Dan pertanyaan itu kami siapkan untuk 3 orang terlebih dahulu karena seperti spiritnya luar biasa. Yang pertama dari kakak kita yang menggunakan kaos itu sepertinya dari subuh dan setengah dari tadi ya. Silakan kakak. Kakak yang lain untuk menggunakan kaos. Silakan. Baik, selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan kami fasilitas IPDB di Universitas Indonesia. Oke. Dan ini salah satu event yang sangat menarik. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, saat melakukan proses menulis dalam kurun waktu yang mungkin cukup lama bagi si penulis, tapi bagi saya membaca adalah mencari jiwa, akan jiwa. Pertanyaan pertama, ketika menulis buku Hamba Sang Maha Cahaya ini, di part manakah si penulis merasakan kedasaran saat berpikir? Apakah di part yang paling down dari yang ditulis atau yang paling sukses dari yang ditulis? Pertanyaan kedua, sejauh ini banyak buku-buku yang saya baca, kebetulan saya prodi pengembangan sumber daya manusia. Seberapa besarkah pengaruh dari role model atau mentor, kekuatan yang diberikan kepada seseorang ketika dihadapkan dengan sebuah masalah atau konflik? Lanjutannya adalah ketika mendapatkan solusi, apakah yang dikatakan sebagai pemenang ini si mentor atau role model itu atau si individu ini? Pernyataan yang saya temukan dalam salah satu buku psikolog bahwa motivator terbesar itu diri sendiri, bukan orang lain. Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Flores. Yang pertama akan menjawab adalah Pak Ahmad Fuadi terlebih dahulu. Silakan. Tadi pertanyaannya keluar dari segala macam kesusahan itu. Dan itu terjadi berulang sebetulnya. Jadi kalau ditanya yang mana kegelapan lalu datanglah cahaya, itu menurut saya sangat kuat ya kalau bagi saya sebagai penulis. Mungkin itu aja yang kalau dari saya ya. Terima kasih, ini pertanyaan orang LPDP keren. Sukses. Ya, memang pertanyaan SDM ini beda. Guru saya, Pak Habib Adnan bilang, Ari, tidak ada yang buruk dalam kehidupan. Apapun yang terjadi semua baik. Saya tidak mengerti di mana baik, banyak menderita. Ya, adalah hamba cahaya. Cuma ada yang tidak ketemu dan ada yang ketemu. Nah, ini mungkin tidak bermanfaat. Pada akhirnya manusia harus mampu menemukan cahaya di balik kegelapan hidup. Siapa Ganjar dan Pak Ahmad Fuadi. Teman-teman, tepuk tangan untuk Hamba Sang Maha Cahaya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan kita menuju ke segmen lain dari Ahmad terlebih dahulu. Ada kakak, silakan yang di tengah, yang pakai kacamata silakan Kak Stella. Masih ada space untuk 20 menit ke depan sebelum closing statement. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertanya Pak. Perkenalkan, nama saya Nizara Syifa. Saya dari mahasiswa Bisnis School. Izin bertanya Pak. Dari setiap sebuah proses menjalani hidup berakhir, alasan dan juga merasakan bukan saya saja ketika saya tak cari untuk bisa begitu susah. Tetapi bagaimana sih cara untuk kita anak-anak muda itu akan ramai nanti saatnya kita nawa itu kita temukan cahaya itu sampai kita merindukan untuk bertemu sang Maha Cahaya. Tepuk tangan untuk Pak Adi Azhar. Oke, masih ada waktu nih. Kakak kita terus sebentar ya, zigzag ya. Bapak kita yang bisa paling kedua silakan. Silakan. Masih ada sesuatu untuk bertanya sebelum ke closing statement. Sabar dan bertahan sampai akhirnya buku ini terbit, ya, itu yang pertama.
Yang kedua, Pak Ari, dengan terbitnya buku Hamba Sang Maha Cahaya ini, apa yang menjadi harapan Bapak nih untuk kami nanti para pembaca ya, dari semua generasi, ada anak muda, anak IBS, ada para coach, ada para alumni, dan juga masyarakat Indonesia dan dunia. Saya yakin insya Allah ini juga tidak kalah nanti apanya dari buku pertama. Itu saja dari saya, terima kasih. Bertemu guru one on one, luar biasa itu. Kapan lagi bisa? Saya terus datang, I keep coming to you. Dan biarin tuh Pak Ari pusing dia dengar pertanyaan saya, ya nggak apa-apa. Tapi saya ngerem biasa. Kalau saya lihat Pak Ari udah mulai, aduh ini kayaknya udah mulai resah ini Pak Ari. Mulai ya udah kita lanjut deh Pak Ari ya. Itu wawancaranya berkali-kali di tengah kadang-kadang hujan badai di luar. Saya nggak tahu tuh kenapa sering ada hujan badai di luar kalau lagi ngobrol. Jadi itu kalau dilihat motivasi ya. Pertama, ini story yang sangat layak untuk dibaca, dibaca ulang dan kita ambil manfaatnya. Kedua, kalau dari sisi saya belajar banyak. Dalam proses ini saya belajar banyak langsung dari Pak Ari. Dan yang ketiga, mudah-mudahan sedikit amal menuliskan ini bisa jadi amal yang bermanfaat, bisa jadi ilmu yang bermanfaat yang membawa kebaikan buat kita semua. Sebuah proses asli ikro, jalan lagi ikro, jalan lagi ikro, sampai titik kulminasi ikro, dan saya sudah hampir tidak tahan lagi tentang perjalanan itu sampai suatu saat saya dapat eureka, barulah saya paham Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Bismillahirrahmanirrahim itulah saya menemukan cahaya. Dan itu berepisode, dan akhirnya setelah saya menemukan cahaya itu, alhamdulillah Adi ketemu saya, kemudian dengan segala kerendahan hati, kisah di TK, kemudian hobinya memanjat tangga, jatuh, naik ke atas genteng, dibuat sedemikian rupa untuk melakukan sebuah perjalanan yang panjang ke depan, yang pada akhirnya Bismillahirrahmanirrahim itu terjawab. Jadi tentu dalam keadaan seperti ini banyak orang yang khususnya tidak mampu menemukan jawaban cahayanya dipakai dengan narkotika. Cahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya juga rantau dari Banjarmasin dan ini saya kuliah di Rizky Business School. Masya Allah sekali, banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang dapat saya ambil. Pertanyaan saya cuma satu, Pak. Ya, terakhir. Ini pertanyaannya cerdas sekali. Pertanyaan yang sangat bagus. Sederhana saja sebenarnya ada hadisnya. Ya. Bahwa dalam diri itu ada sebuah daging terbaik-baik. Kita kupas tuntas ini bisa sampai maghrib tadi ya. Di seluruh dan nampak ketenangan, ketentraman di frame ini. Karena kami yakin semua penasaran untuk membacakan dari setiap halaman di buku. Berapa halaman? 300 halaman. 300 halaman sampai hari Ginanjar khatam sepanjang perjalanan di atas pesawat itu. Hai people, waktunya habis brother. Nanti kalau ada hamba sama cahaya versi 2. Waktunya habis teman-teman. Ini sayang sekali, kami yakin Anda pasti ingin menyelami samudra hamba sama cahaya dengan kafah. Berapa halaman sih? 300-an aja, 300 halaman ya. Lebih 300 lebih. Saya yakin Anda semua yang duduk hari ini ingin sekali menyelami samudra hamba sang maha cahaya dengan kafah, dan saatnya Anda temukan cahaya itu. Saya bicara bersama Mas Ari Ginanjar dan Mas Ahmad Fuadi. Tepuk tangan untuk hamba sang maha cahaya. Tapi
Tapi sebelum kita closing hari ini, Bunda yang kami bangga, hari ini yang kami tatap adalah ibu yang untuk menuju ke area panggung utama hari ini. Dan juga ada istri saya ketika awal pesan buku yang mendampingi. Allah karim, istri tercinta beliau kami persilakan untuk menuju ke stage. Dan anak-anaknya dilahirkan tidak ada yang saya temani. Allah. Banyak sangat dari staff yang sama. Silakan untuk satu frame. Bismillah. Ini kita untuk sebelum kita pengambilan gambar. Baik, sesuai ya Ustaz. Kita satu frame hari ini. Sang Maha Cinta, Sang Maha Cahaya kami temukan dari sang ibu yang kita bangga. Ada speech untuk beliau Ustaz sesuai ya. Bertepatan dengan ulang tahun Bapak almarhum. Nggak pernah merancang hari ini ternyata di ulang tahun Bapak almarhum. Berapa ibu dan ngalir ke Bapak almarhum. Ikhlas. Allah karim. Umi yang terus ikhlas. Bunda mau jawab silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pada hari ini bertepatan dengan hari kelahiran ayahnya Ananda Ari. Kalau beliau masih ada, sekarang usianya 86 tahun. Tapi saya yakin beliau pasti menyaksikan dari sana. Beliau pasti bangga di sana melihat putranya yang akhirnya bisa mencapai tujuannya sesuai dengan apa yang Bapak impikan dulu, yaitu berdirinya Menara 165. Kemudian meneruskan ilmu ISQ dan alhamdulillah sekarang menulis buku yang mudah-mudahan bisa menyebar cahaya kepada yang lain. Bahwa di dalam kehidupan itu tidak langsung bercahaya, pasti mungkin ada sisi-sisi gelap, tetapi akhirnya semua akan mencari cahaya. Untuk ayahanda, suami saya tercinta, mohon dengan ikhlas kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oma punya cerita sedikit tadi. Mungkin Pak Bu Adi ada di buku atau tidak ya, saya kurang tahu, belum baca. Pada waktu ini karena kebetulan kemarin tuh Maulid Nabi, saya ingat sekali di sini ada adik-adiknya. Coba Ian sama Luki tolong berdiri. Nah, Intan ya. Ya ini Intan, tapi Intan waktu itu belum lahir ya. Nah, jadi waktu itu Maulid Nabi, adik-adiknya sudah pergi ke masjid. Tinggal kakaknya tuh masih tidur-tiduran. Ayo ke masjid, ini kan Maulid Nabi, kita baca doa di sana. Terus ngapain ke masjid katanya. Loh kok gitu, ibu aja deh ke masjid, cuma bawa makanan segala macam, nggak mau gitu. Kenapa? Ya sekarang menyebut Nabi Muhammad, membaca salawat, besok juga udah lupa katanya. Itu saya rasanya sedih banget ya mendengar seperti itu. Tapi itu ternyata tadi sebagai pencaharian. Jadi saya sekarang baru sadar, dulu saya marah. Saya bilang ini anak kok beda ya dengan adik-adiknya. Mereka tepat waktu sudah pergi. Ada lagi, kalau saya dulu memanggil guru ngaji pada tiap malam Jumat tuh mereka belajar ngaji dengan ustadz.
Risman-nya ada almarhum. Kalau begitu waktu habis maghrib adik-adiknya udah gelap karpet, ngambil Quran. Ini belum, masih tidur-tiduran di tempat tidur. Bilang, ayo siap-siap tuh ustadznya udah mau datang. Ntar aja lagi pusing kepalanya. Tapi alhamdulillah ya, itulah ketika datang Sang Maha Cahaya, maka semuanya bisa berubah, yaitu dengan kesabaran yang luar biasa dari ayahnya almarhum, dan saya juga akhirnya mengikut sabar seperti beliau. Demikian ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang telah memberikan cahaya kita dengan kehidupan anak kami. Ya Rabbana, terima kasih. Bunda, terima kasih. Sehat, panjang umur bersama sang istri yang selalu mendampingi. Spirit dan energi doa untuk Anda semuanya. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk hamba Sang Maha Cahaya dalam segmen Grand Sound Launching hari ini. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Oh ya, ini izin adik saya Ian dari Intan. Ini karena buku ini juga karena kerja keras mereka semua masuk dalam. Ini keluarga besar dari Pak Ari Ginanjar. Hari ini satu frame dengan bahasa cinta sang ibu tentang hamba Sang Maha Cinta. Kami persilakan kita fokus ke kamera terlebih dahulu, dan tim dokumenter kami beri space untuk pengambilan gambar. Ini adalah momen yang luar biasa karena nampak hari ini Pak Ari Ginanjar, Pak Ahmad Fuadi bersama keluarga dari Pak Ari Ginanjar. Sang Maha Cahaya, sebuah momen yang luar biasa hari ini. Sama-sama. Terima kasih banyak kepada Oma, Pak Rinaldi, Pak Luki, Mbak Inta, dan tentu moderator kita yang luar biasa, Kang Happy. Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Tidak terasa berada di penghujung sesi soft launching kita. Kabar gembira bagi Bapak dan Ibu semuanya. Bagi Anda yang ingin